Sore yang di Jepang sore. Agung, terima kasih ya sudah bisa join. Sama-sama. Jadi tamu di sini. Ini orang Jepang belum masuk semua ya? Belum desu. Usano Sensei dan Bapak Kinoshita dan Kaiki Sensei. Indonesia ada Hamaji-san juga. Ada Kang Jo. Wah, ini Kang Jo saya baru pernah lihat nih. Apa kabar Kang Jo? Kabar baik. Kabar baik, Kang Jo. Siang. Selamat siang. Terima kasih ya sudah join di sini. Salam kenal semuanya. Saya Desi dari JCC. Oke. Oh, sudah ada Ibu Hamaji ya? Ibu Hamaji sudah datang ya? Sama cucu. Mana bersama cucu? Oh iya betul. Ya terima kasih sudah join. Oke, sambil menunggu peserta yang lain masuk ya, mungkin sedang bisa masuk. Kita berkenalan dulu dengan panggilnya siapa ya, Agung? Mas Agung, Beli Agung. Agung saja biar gampang. Agung saja ya, Agung saja ya. Bebas. Ya. Agung sebetulnya namanya panjang ya, Gung? Panjang sekali. Coba perkenalkan nama Agung yang sebetulnya. Coba kita semua orang Jepang di sini khususnya mau tahu orang Bali itu namanya seperti apa sebetulnya. Coba pelan-pelan Kalau ya ini namanya. Ya. Satu ini nama yang pertama yang awal ya nama keluarga. Nama keluarga. Itu I Gusti Agung itu nama keluarga. I Gusti Agung. Gusti Agung family name. Oke. Ya. Terus lanjutan Gede Ardika Mahaputra. Gede Ardika Mahaputra itu nama Agung ya berarti? Iya. Nama Agung. Iya. Jadi I Gusti Agung family name. Terus siapa tadi? Gede Ardika Mahaputra. Ardika Mahaputra. Oh, kenapa panggilnya Agung ya, bukan gedenya gitu? Nah, biasanya kalau di Bali kan ada kalau orang Satria namanya kalau ada kasta. Kalau Brahmana itu orang suci yang biasanya nyelesain upacara seperti itu Ida Bagus namanya. Ida Bagus tetap biasanya dipanggil Ida Bagus. Nah, kalau saya untuk menghormati ya. Ada Satria, ada Gusti Agung. Pasti yang panggilan semua itu Agung siapa? Agung Putra, Agung Mahaputra. Berarti keluarganya Agung termasuk kasta Satria ya berarti ya? Iya. Oh, begitu Sensei. Ini bahasa Jepang, bahasa Indonesia kira-kira saya coba yang mudah ya supaya Bapak Kinoshita, Ibu Hamaji dan Ibu Kusano bisa ngerti. Jadi di Jepang itu masih ada kasta, masih ada kelompok orang-orang gitu. Kelompok paling atas namanya Brahmana. Itu biasanya Brahmana, terus kelompok agama ya, kelompok pemuka agama gitu ya, orang-orang pintar di pemuka agama itu udah keturunan. Udah keturunan ya. Mungkin dari dulu itu mungkin asalnya dari pembagian tugas mungkin. Dari pembagian tugas ya. Ya, kalau Brahmana itu yang di upacara seperti dia di upacara agama bertugas di sana. Ya. Kalau dulu mungkin Satria ya. Ya, di pemerintahan seperti itu. Satria dan Wesya dua. Mungkin dia ada yang sebagai raja mungkin dulu, terus sebagai tentara gitu ya. Dan lain. Terus ada yang paling bawah namanya Sudra. Sudra ya. Sudra ini biasanya itu namanya kalau Sudra biasanya Iwayan, Made, Nyoman, Ketut itu Sudra. Itu sangat terkenal itu orang Jepang bagi orang Jepang. Nyoman itu ya. Nama Wayan, terus Made, Ketut. Nyoman. sangat terkenal. Dulu tugas mereka itu petani gitu ya dulu ya, petani ya dulu. Pekerjaan di luar yang di atas itu. Gitu. Mungkin ini sejarahnya ya, saya singkat saja sejarahnya. Mungkin dulu kan banyak kepercayaan itu mungkin di Bali. Ya. Ini ada Dangyang Nirarta. Ini asalnya semua dari Jawa. Itu semua dari Jawa. Ya, datang mungkin ke Bali karena banyaknya aliran kepercayaan. Mungkin ada yang aliran Brahma seperti di India. Contohnya Brahma, Wisnu, pemujaan lain-lain. Dan struktur untuk pembagian kerja, tugas itu tidak ada. Semua tanpa aturan seperti itu. Makanya Dangyang Nirarta itu mengatur
bagaimana supaya tatanan Bali itu bisa lebih baik. Menurut namanya ajaran Bali itu ya Trihita Karana, itu nama Trihita Karana. Satu, kita hubungan manusia dengan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua itu hubungan manusia dengan lingkungan, alam, itu alam. Itu harus terjaga. Yang terakhir hubungan manusia dengan manusia. Makanya dibuatlah seperti itu biar Bali itu tidak saling bahwa saya yang lebih tinggi, tugas saya ini, saya yang berhak seperti ini, mengerjakan ini. Akhirnya dibagilah tugas seperti itu, maka sampai sekarang. Sekarang tetap jadi walaupun adil gitu ya. Ya, kalau Agung pun punya upacara, tetap datang ke itu bagus. Yang dipilih menjadi pedana namanya. Jadi meskipun Agung sekarang punya posisi cukup untuk menjaga sebagai kepala lingkungan, tapi kalau waktu ada masalah tentang upacara, mau melakukan upacara, tetap harus datang ke orang yang di posisi keluarganya itu ya, ke Ida Bagus gitu ya. Iya, biasanya itu menghormati tugas dia gitu ya. Iya, itulah biasanya kalau kita siapapun di sini ada satu punya di satu daerah itu punya gitu ya. Upacara pasti semua orang ke sana. Artinya minta hari baik. Tunggu Gung, ada pertanyaan Gung dari Pak bukan pertanyaan dari mulai langsung itu yang sangka-sangka dalam itu tentang itu susah ya. Sumimasen itu dari saya kadang-kadang itu kadang-kadang menjelaskan dengan bahasa Indonesia yang gampang mengerti karena sensei juga kadang-kadang tanda tanya harus ganti bahasa Jepang. Oke, sebentar ya Gung, sebentar Gung. Atau satu lagi ini sebetulnya itu 30 minggu saja. Jadi kalau sejarah atau dalam banget gitu itu yang lain dari tanya gitu. Iya, betul. Atau turut. Jadi namanya sebagai Agung sebagai itu orang yang tugas yang daerah atau itu Agung punya juga itu yang Vira juga punya, terus itu galeri juga punya, bisnisnya galeri jual itu yang bisa, terus itu yang penginapan juga sangat rukunar, terus itu tempat juga sangat strategis gitu, begitu tahu gitu. Iya, jadi Agung tadi sedikit menjelaskan kenapa namanya seperti itu, nama keluarganya. Jadi memang karena ada kasta gitu. Dan sekarang Agung selain dulu sebetulnya Agung justru bekerja di sini ya, punya galeri, sekarang punya dari terus sekarang baru-baru ini beberapa tahun ini baru jadi kepala lingkungan ya. Tuh Gung, mungkin nanti kita dikasih lihat dong itu lingkungan sekarang setelah ada kondisi corona gini, COVID gini. Bali yang tadinya orang-orangnya rajin bekerja di seni, terus ada upacara, apakah sekarang jadi sepi atau gimana? Kita mau lihat juga ya nanti di sekitar situ ya. Iya. Nanti setelah pembicaraan mungkin ngobrolnya dulu. Nanti saya pengen Agung jalan. Di sini ada yang mau tanya nggak? Mungkin Bapak Kinosita penasaran pengen tahu apa gitu, tanya aja Pak. Ini orang Bali asli, lahir di Bali. Saya kalau dengar betul, tahun ini awal Maret saya tahu betul. Ubud. Iya. Maret Bapak datang ke Ubud. Iya. Dan nama Agung itu Gunung Agung juga Agung. Agungnya jadi Gunung Agung. Jadi suci dan Agung baik sekali ya nama itu. Berarti nama Agung bagus ya katanya gitu, karena jadi nama gunung juga gitu ya. Paling tinggi. Ya. Oke. Di sana Ibu ke sana. Pak, silakan Pak. Bisa apa? Kalau dengar Agung, rasanya ada Tuhan kah? God? Apakah nama Agung ada arti Tuhan gitu, Gung katanya? Enggak. Itu enggak. Kalau Agung tuh artinya kan yang paling besar, Agung yang besar, yang tinggi seperti itu. Pak, jadi nggak ada hubungan dengan nama Tuhan, Pak. Ya, itu cuma nama. Nama aja ya.
Ngomong-ngomong, Ibu Kusano dulu pernah tinggal di Bali ya, Ibu Kusano ya? Ya, Om Swastiastu. Swastiastu. Bisa salam, bisa salam. Coba Ibu Kusano, mau coba semuanya. Gimana? oh Ibu Kusano coba Ibu Kusano sekali lagi coba tadi ngomong apa Bu? Coba Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya pegang telepon nggak bisa keduanya. Ini Om Swastiastuってどういう意味ですか？なんかアラビア語でアサラムアレイコンみたいな感じなんだと思います。というと日本語で言うと何なんですか？何なんでしょう。なんか宗教的なapa namanya salam agama ya beli. Ya, agama Hindu. Salam sejahtera ya. Kalau presiden waktu speech biasanya presiden kan karena presiden Indonesia Muslim dia pakai assalamualaikum, lalu dia bicara salam sejahtera kepada yang bukan Muslim ya. Mungkin seperti salam Kristiani sejahtera kali biasanya. Begitu. Salam sejahtera untuk kita semua. あんまりそれ自体は意味はないんですか？意味はないというか、arti yang langsung tidak ada, tapi pokoknya ada yang前置きというか、一番最初にイントロデュースにselalu pakaiということですか？ Begitu gitu ya salam ya,そうですね。begitu di sana. Kadang-kadang dengar awal pidato. Iya. Awal pidato. Aku tuh Awal pidato di Bali. Di Bali saja. Seluruh Indonesia. Bali saja. Saya biasanya kalau di Indonesia kalau itu dia berita di Indonesia, berita televisi, hanya orang Bali juga yang pakai Pak, bukan orang secara umum. Orang Bali yang pakai itu. Loh, di sini ada Ibu Hamaji sama Ibu Muragisi. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Hamaji? Silakan Bu. Mau tanya apa tentang Bali sekarang? Ini ada cucu. Ramai gara-gara cucu. Maaf ya. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa Bu. Tidak bisa mendengar. Tidak bisa konsentrasi ya karena ada cucu. Oke. Tidak apa-apa Bu, nanti bisa tanya-tanya tentang Bali yang lain. Ibu Muragisi bagaimana nih? Mau tanya apa Bu? Selamat siang. Bu, siang. Selamat siang. Sore. Ya, sini sudah sore. Ya, saya mau tanya. Yang pertama, kondisi sekarang Bali gimana? Karena sebagian besar warga Bali bekerja sebagai pemandu atau pariwisata ya. Jadi saya sangat khawatir sekarang sudah tidak ada orang yang kunjung sana. Jadi sekarang kondisinya bagaimana cara mencari nafkah. Hidupnya gitu. Mencari nafkah, bagus. Keduanya mau bertanya tentang budaya ya. Anak saya suka belajar tari Bali ya. Waktu di Jakarta dia sudah pernah kembali ke Jepang, beruntung ada guru. Dia sudah pernah belajar tari Bali di Denpasar, kira-kira 20 tahun yang lalu. Dia sering bicara, warga Bali suka sesuatu yang baru, jadi cara tarinya, contohnya berubah cepat dan gerakannya juga. Dulu waktu dia belajar di Bali, gerakannya agak pelan-pelan, terus ada sekarang berubah ada waktunya. Tapi sekarang cara tarinya agak cepat seperti robot, gerakannya bagus, tapi rasanya agak beda ya. Jadi itu Ibu Kusano juga penari Bali itu sebetulnya. Ibu Kusano ini dulu penari Bali nih. Oh begitu. Iya, Ibu Kusano juga tari Bali. Terus itu istrinya aku juga itu penari. Oh iya. Oh iya, istrinya aku juga penari Bali. Saya mau sering nari di itu Perisaran. Oh, Perisaran. Iya. Kan dia dulu. Itu Kusano Sensei topi tari apa itu? Topi tari apa itu? Topi tari apa itu? Tari baris. Baris. Jadi gue nari laki-laki itu semua. Oh, laki-laki. Ya, pertanyaan yang kedua dulu tuh. Yang pertanyaan yang kedua dulu. Kamu udah jalan-jalan aja ini. Udah jalan-jalan depan ini. Tadi nyatet biar gak kelupaan.
gambarnya bisa dibesarin nggak, Gung? Gung, bisa landscape nggak kameranya? Landscape kameranya supaya kelihatan tuh rumah-rumahnya nih. Nah, ntar dulu. Udah. Belum ya? Kita mau lihat. Nah, ini di mana, Gung? Ini di mana, Gung? Saya jadi cerewet. Ini namanya kalau di Bali Balai Daja. Bali apa? Balai Daja. Balai Raja gitu ya, tempat kumpul-kumpul ya? Enggak, Balai Daja. Daja itu utara. Ini sebelah utara. Ini di dalam ini rumah, semua. di dalam lingkungan rumah Agung. Di dalam lingkungan rumah Agung. Ini kalau di utara bahasa Balinya Daja. Makanya di rumah itu bahasa Balinya Balai. Balai Daja itu posisi rumah yang bagian utara. Posisinya di utara. Kalau ini agak kotor ya karena banyak keponakan punya mainan. Ini balai angin. Papa asli. Oh, luas ya sekarang. Ada anak kecil. Wow. Terus ini balai angin biasanya kita orang Bali di balai ini, di rumah ini upacaranya dari kita lahir sampai meninggal. Maksudnya ulang tahun, pesta ulang tahun di sini juga gitu. Ya, kalau satu orang lahir dari 1 bulan 7 hari itu sudah ada upacaranya. Namanya kambuan. Biasanya semua di sini, terus di 3 bulanan juga. Iya, di 3 bulanan ada, terus 6 bulan dan seterusnya sampai seseorang itu meninggal. Seseorang itu meninggal. Kalau di sini meninggal terus upacaranya. Di sini dulu ya. Mungkin ditidurin di sini dulu, disimpan sebelum ke kuburan seperti itu. Upacaranya tetap di sini. Dulu saya sering main ke rumah Agung kan, nggak sering sih, beberapa kali. Saya biasanya suka duduk di depan itu banyak toko-toko. Sekarang gimana, Gung? Boleh ke depan nggak, Gung? Ke depan gerbang? Jarang Karuna. Jalan apa sekarang? Jalan Karuna. Oh, Jalan Karna. Sekarang sepi, tutup semua. Kita mau lihat situasinya nih, Ubud yang biasanya ramai orang. Dekat pasar kan ya rumah ya? Sekarang pasar ya. Pasar paling pasar paginya aja. Ya. Coba lihat, Gung, coba Gung. Ini Tapi kayaknya makin jauh dari rumah sinyalnya susah ya? Betul sekali. Betul. Jauh dari rumah sinyalnya. Oh, ini dia nih. Tutup. Sepanjang jalan ini. Natsu kasih biasanya melihat sini. Ini. Aduh. Ini. Ada. Semua tutup. Nangis. Iya. Tapi mereka bisa sabar ya, Gung, untuk menghadapi COVID, sabar ya. Bisa. Nah, ini menjawab pertanyaan Ibu Muragisi. Dia mau tahu kan dengan adanya kondisi COVID, bagaimana kehidupan orang Bali. Nah, Ibu Muragisi bisa lihat ya sekarang sedikit. Ya. Itu. Tapi orang Bali mau ya sabar gitu ya, diam di rumah gitu ya supaya corona cepat pergi. Guest house gimana, Gung? Kondisi guest house sekarang. Saya mau lihat, Gung, guest house Agung kan suasananya cukup tradisional ya itu. Saya mau lihat depannya guest house. Guest house-nya tunggu. Ke belakang yang tadi juga rumahnya luas ya, itu jauh jalannya. Rumahnya luas, jalannya jauh. Ini mana, Gung, coba, Gung. Nah, ini guest house-nya. Waduh, ada kolam renangnya sekarang. Jangan jatuh ya. Jangan jatuh aku. Ini rapi ya, Gung. Wah, sedikit demi sedikit. Ini sudah dari bulan Maret sudah tidak ada tamunya. Jauh sekali berubah dengan beberapa tahun yang lalu. Kita sudah berapa ya saya nggak ke Bali? Ada 20 tahun ada nggak? Tidak sampai ya. Tidak sampai ya, 15 tahun kali ya ke tempat Agung. Wow, bagus, Gung. Guest house-nya kapan-kapan kalau COVID udah hilang, saya mau jalan-jalan. Gerari, Agung, Gerari bisa lihat tuh nggak? Galerinya Agung bisa kasih lihat nggak? Agung bisnisnya juga gambar juga. Lukisan ya, Sensei ya. Tapi akhir-akhir ini dia mulai senang-senang musik ya, kayaknya main musik. Hobi sendiri. Itu hobi sendiri. Lukisan itu dari purikusnya. Purikus. Apa itu? Ini
Pelukis, ini lihat pelukis. ini. Oh, ini lukisan dia. Coba Gung, pelan-pelan Gung kameranya. Coba. Ini lihat dulu ya untuk roomnya. Oh tuh kosong katanya. Kosong, kasihan. Aduh, kasihan deh. COVID kayaknya. Aduh. Ya. Mana Ini- galerinya Gung? Wow. Ini sementara Pelan-pelan. Wow, rapi sekali. Wah, sinyal jelek. tutup. Saya ke atas, Tutup. sinyal lebih bagus. Ini. Oh, sinyal lebih bagus. Oke. Udah. Wow. Udah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau suka dengan lukisan ya, ini bisa lihat Ini. lukisannya. Masih. Saya bantuin promo ya, Gong. Kalau ada niat silakan hubungi Agung untuk beli. Itu Ini lukisannya sudah disimpan. ini stoknya banyak. Banyak sekali ya, Gong. Ya udah, ini di lantai 2, nanti lantai 3 ada juga. Cuman sampai sini aja. Capek. Sampai tinggi banget, capek sekali. Ya. Gong, sudah berapa Ini lama, Gong, nggak melukis? Sudah berapa lama. Dari jadi kepala lingkungan udah enggak pernah. Berarti sudah 4 tahun ya, lukis lagi? Ada sama sekali. Cuman Sudah sekarang 4 tahun, sudah 4 tahun jadi kepala lingkungan ya? Iya. 4 tahun juga sudah tidak melukis. Wow. Boleh tidak saya bicara sedikit? Boleh, Iya. boleh Bu. Boleh. Silakan buka IG. Ini karena saya teman dan Agung berapa tahun yang lalu ya? 30 tahun atau lebih. 30 tahun yang lalu gitu. Waktu itu bapaknya Agung jadi majikan yang Uni House yang orang yang punya. Kan guest house yang ini gitu ya. Terus itu apa sih hidupannya masih orang Bali Tradisi. Hidupannya masih tradisi. sederhana ya. Jadi guest house saja sudah gitu. Tapi sekarang Agung bisnisnya sampai seperti begini, jadi guest house-nya sampai mewah sekali, terus punya itu galeri juga, terus dia sendiri hobinya punya motor apa ya? Vespa Gung, kamu punya Vespa? Terus itu jauh begitu gitu. Jadi sudah hidupan Bali sudah berubah sekali rasa saya. Itu Agung sendiri bisa merasa enggak itu 30 tahun ini 4 tahun. Sekarang Agung berapa tahun ya umurnya? 41. Mau 42 bulan Oktober 42. Oh, 42, masih muda. Jadi hidupan orang Bali sudah berubah sekali. Rasa enggak Bali Agung sendiri? Iya, pasti. Kadang-kadang sekarang Agung merasa jenuh, ramai seperti itu, di rumah ramai, di luar ramai. Kebanyakan sekarang maunya ya bosan, mau jalan-jalan keluar yang nyari tempat yang lebih yang lebih natural seperti itu, alam. Makanya Agung kadang-kadang keluar kemana jalan-jalan, kadang kemah sama keluarga. Sama tadi ya, saya dengar tadi hari ini baru pulang dari mancing gitu ya. Mancing di mana, Gung? Dia bosan habis kerja katanya, habis kerja kepala lingkungan, istirahat mancing. Untung ingat acara ini ya, kembali sudah acara ini. Mancing di mana, Gung? Ini di sebelah ada sungai. Di sebelah. Masih ada sungai. Ada perumahan, ada sungai, tapi kecil. Ada ikan, ada ikan itu. Ada ikan nggak, Gung? Katanya sungainya. Ya bisa dimakan lah, Sensei udah dipancing. Ikan apa, Gung? Ada ikan apa, Gung? Kalau di Bali nama, kalau di sungai kan biasa weather, nilam seperti itu. Oh, ikan nilam. Ya, lele. Lele itu apa ya bahasa Inggrisnya? Eel. Bahasa Jepang apa ya lele? Namazu. Aduh, kok namazu. Di sini ada tamu orang Indonesia juga nih. Ada yang mau tanya nggak nih? Saya lihat ada Kang Jo, ada Zaki Abdillah. Silakan kalau mau nanya. 10分後にお電話いただいていいですか。すみません。10分後にお願いします。はいどうも。Oh, ada. Oh, tiba-tiba ada bahasa Jepang. Saya kaget kenapa namanya Kang Jo sama Zaki Abdillah tiba-tiba bahasa Jepangnya orang Jepang banget kata Bapak Kinoshita. Ayo Kang Jo atau Mas Zaki kalau mau tanya silakan.
mau nanya pakai bahasa Jepang boleh, ada Ibu Kaikiri bantuin bahasa Indonesia ntar. Yamaji-san mau tanya. Yamaji-san ada pertanyaan. Oh, namazu kenapa Ibu Hamaji? Namazu? Namazu juga bisa bakar. Di Indonesia digunakan, Bu. Ikan lele. Restoran dari masuk nih. Restoran tenda nih. Betul. Kalau di tenda-tenda di Jakarta itu pecel lele. Nah, itu namazu. Saya kira bau. Ya. Bau, tidak Bu. Namazu tidak bau. Karena dia namazunya yang tinggal di sungai. Yang Agung Sang tadi pancing di sungai. Jadi tidak bau, rasa juga. Nihon de tabemasu ka? Namazu. Nihon de namazu de tabemasu ka? あんまり食べない。食べないですね。Karena di Jepang lebih besar ya di ikan laut ya. Mau tanya? Silakan. Itu tadi Ibu Kaikiri ya. Oke Bu, silakan Bu. Tanya. Itu di Indonesia ada banyak bahasa. Terus itu orang Jakarta, misalnya orang Jakarta mengerti bahasa Bali, terus itu orang Bali bahasa Jawa atau bahasa Sunda seperti begitu, semua saling mengerti atau tidak ya? Tidak. Tidak, jawabannya satu tidak. tapi yang susah. Tapi yang simpel-simpel bisa, misalnya contohnya kata terima kasih, mungkin orang tahu bahasa Jawanya apa, bahasa Jawa Barat apa, bahasa Bali apa, tahu. Tapi Mas, Mbak, seperti kata-kata itu di setiap daerah ada beberapa tahu. Gitu. Tapi bahasa bicara-bicara tidak mungkin. Saya kalau Agung sudah bicara bahasa Bali, saya udah tidur saja, tidak mengerti. Kami mau bicara itu beberapa kata bahasa Bali yang gampang, yang penting. Gung, selamat pagi gitu, Gung, bahasa Balinya ada nggak, Gung? Ada. Kalau selamat pagi, Rahajeng Semeng. Susah. Rahajeng Semeng. Pelan-pelan, Gung, sekali lagi, Gung. Rahajeng Semeng. Rahajeng Semeng. Tetap diambil Rahajeng Semeng itu pergi. Untuk turis terima kasih gitu. Apa ya bahasa Balinya? Terima kasih. Matur suksema. Matur suksema. Tidak apa-apa tahu, tidak apa-apa. Singkengkeng, bukan ya? Iya. Kalau bahasa Bali banyak tingkatan, singkengken masih agak kasar. Oh gitu. Nah, itu seperti bahasa Jepang. Seperti bahasa Jepang, ada kego, ada yang biasa. Nih tadi Agung bilang yang saya pakai yang biasa. Oh. Yang Agung ajar itu bahasa Bali yang halus ya, terima kasihnya ya. Iya, matur suksema, terima kasih. Matur apa? Matur suksema. Matur suksema. Itu sama, kalau itu enggak ada gininya. Ya, semua bilang seperti itu. Matur suksema lebih baik. Ini mirip dengan bahasa Jawa, matur suwun. Nah, itu sama. Iya. Orang Jawa nggak di sini. Begitu. Ada dia. Tapi Sumatera jauh sekali bahasanya, beda gitu. Orang Bali datangnya dari Jawa. Banyak dari orang Jawa. Ya? Saya asli Kediri. Oh, kamu asli Kediri. Dulu. Gung, satu lagi Gung, misalnya permisi gitu, permisi. Nah kan orang asing kadang-kadang mau tanya, dia excuse me gitu, permisi itu pakai apa bahasa Balinya? Permisi ya. Oh ya. Nyelang margi. Nyelang margi itu artinya minta jalan kalau bahasa Indonesia ya, nyelang margi. Oh, waktu permisi mau lewat gitu ya, jelang margi, Jelang margi ya. Mau tanya Ibu Kaikiri, silakan. Itu Bapak Agung saya mau tanya. Orang turis datang ke Bali, terus cukup ada orang asing yang mau belajar bahasa Bali, bukan bahasa Indonesia, atau hampir semua orang turis belajarnya cuma bahasa Indonesia saja. Ya. Ada nggak? Orang Bali kalau memang turis itu jarang untuk belajar bahasa Bali. Bahasa Bali. Biasanya Indonesia normalnya. Kalau nanti sudah lama di sini, secara tidak langsung pasti bisa bahasa Bali.
sering komunikasi. Iya. Oh, karena ketemu ya, jadi bisa ya. Tapi orang turis senang di Bali karena orang Bali juga ngerti bahasa Inggris kan, jadi nggak perlu belajar kata permisi tadi, cukup excuse me, orang Bali ngerti. Kan? Thank you orang Bali ngerti semua gitu. Ya, aku gitu. Sebagian di Jakarta. Iya. Sebagian besar karena kerjaan di pariwisata harus semua pedagang dan lain sebagainya. Agung mengerti bahasa, ada yang kata-kata bahasa Jepang tidak? Kalau dulu yang diajari sensei aja. Kalau yang lain sudah lupa. 30 tahun yang lalu. Paling itu ada satu kata bahasa Jepang dia tahu, sensei katanya dia tahu. Sensei ada kata bahasa Jepang dia tahu. Anatono namewa nandeska seperti itu. Iya, tidak. Wah, masih menempel. Bagus lah. Ya. Waktu itu dulu saya membuat itu tekis ya untuk anakku yang Uni House. Gambar, tulis gambar bahasa. Ini ada orang Jepang lagi dari Jepang nih, Sensei. Bapak Tachibana baru join. Mungkin dia mau tanya tentang Bali. Tachibana-san, konnichiwa. Atau ipung desu kedo, Tachibana-san. Shitsumon ga atta ra dozo Bali no ni tsuite. Oh, saya jadi pakai bahasa Jepang. Tunggu ya, Gung, Bapak Tachibana. Iya. Tachibana-san. Silakan Bapak Tachibana. ちょっとびっくりしてますよね。Sensei nanya deh bahasa Jepang, mungkin bahasa Jepang saya ngaco, jadi dia bingung. 立花さん聞こえますか？聞こえない。声がしない。立花さん、声が聞こえない。Halo, 立花さん。Ya beginilah Gung, dari jauh nih seberang. Susah ya, kasihan. Gung, ini pakai yang di kepala itu, ikat kepala yang dipakai di kepala Agung, ini hanya ikat kepala biasa tradisi atau ikat kepala khusus ikat kepala untuk kepala lingkungan? Nah, ini tidak ada khusus untuk itu, tidak ada khususnya. Kalau ini dipakai saat ada khusus, ya? Kalau orang Bali kan misalnya kalau warna hitam ya kalau tempat orang meninggal seperti itu. Kalau orang itunya ya, hitam itu orangnya. Kalau warnanya putih ya ke pura untuk sembahyang. Kok Agung pakai hitam hari ini? Karena ini ada tadi mumpung ada karena kemarin ada orang meninggal, kemarin ada orang masih disimpan karena buat lagi. Oh, jadi biasanya warna hitam juga jarang dipakai ya? Kadang-kadang enggak sih sekaku itu untuk warna, cuman yang sekaku itu. Ya biasanya kalau memang putih, kuning, biasanya orang pergi ke pura, ada upacara keagamaan seperti itu. Kalau lain daripada itu pasti di luar. Boleh dipakai. Boleh dipakai, biasanya ada yang batik, yang ada enggak, yang seperti itu. Bebas kalau orang kunang. Ini instan atau ini jenisnya yang instan langsung bisa pakai gini atau yang masih ikat-ikat gitu? Nggak senang kalau orang pun nggak senang pakai gitu, harus buat sendiri. Ini semua punya tuh. Begitu ibu-ibu dan bapak-bapak ini yang betul masih kain terus langsung ikat sendiri gitu ya? Bisa lihat nggak? Iya. Bisa contohin nggak Gung? Buka, coba pakai. Buka dulu terus coba pakai Gung ikat, bisa nggak? Ini tunggu sebentar. Kalau kita mau bukti Agung orang Bali asli atau tidak? Tidak ada orangnya. Cahayanya nggak ada. Tidak kelihatan. Cahayanya kelihatan. Get up. Ini. Udah. Coba. Ayo, udah. Kelihatan. Maju. Nah, maju. Mungkin matahari. Iya, lawan matahari. Pakai, coba buka dari kainnya buka. Di sini ya. Dari tempat. Ayo, tidak ada orang yang sekarang sama sekali. Iya. Sudah nggak ada. Dia anaknya kemana sama istrinya? Coba Gung. Istrinya di mana? Oke. Oke, coba buka. Ya oke, sip. Buka. Terus ikat. Ya kelihatan buka. Ini agak panjang. Ya nggak apa-apa. Kepala lingkungan yang sedikit preman ini panjang. Nah ini kain asli ya. Kain ini asli. sama. Ya, coba bikinnya gimana? Nih, tak biasa. Oke, besar. Terus mulai ikat coba. Ini dilipat seperti ini dibagi dua. Dibagi dua seperti ini. Cari. 立花さんこれ結構かっこいいですよ。
Ya, oke, bagi 3. Ini seperti saya mau pakai hijab ya, dibagi 3, saya begitu kan. Kamu gimana makanya? Digulung-gulung. Dilipat-lipat. Oke. まもなく切れますよ、ミーティングが。あと2分です。2 menit lagi. Ayo, Gung. Buruan, Gung. Zoom-nya mau mati nih. Cepetan, Gung. 2 menit. Oh, ini dia bisa, Sensei. Kurang dari semenit. Dia ikat. 三角になりました。前で結びました。Dan ini buat pojokan 2. Ke dalam ini ya. Oh, dimasukkan ke dalam, dirapikan. Selesai. Ini ya, biasa. Udah bagus ya. なんかバリの男の人ってこれやるとかっこいいですよね。Orang Bali. Hebat ya. Tuh, sesudah diikat bisa dilepas. Sudah diikat bisa dilepas, dipakai lagi, rapin bisa ya? Bisa didiamin biar nanti ada acara buat lagi. Mungkin dipakai. Oh, jadi nggak selalu buat-buat lagi ya, sudah siap pakai gitu. Oh, hebat. Hebat. Jadi bukan instan. Orang Bali asli, lahir di Bali 4 bulan. 1 menit lagi, 1 menit lagi ayo. 1 menit lagi silakan. Ada yang mau tanya? Siapa? もうやめた方がいいかもしれない。Oke. Bapak Tachibana, oke. Ya, jadi begitulah sedikit 30 menit yang sangat singkat ini, tapi sangat senang ya, karena kami juga orang Indonesia, orang Jepang juga yang suka Bali bisa lihat sebagian kecil dari Bali sama dengan beberapa daerah sepi gitu ya, karena COVID. Tapi mudah-mudahan orang Bali. Pertanyaan Ibu itu belum dijawab. Terjawab. Pasti tari Bali itu banyak majunya kontemporer karena Bali sendiri sangat berkolaborasi dengan banyak negara, dengan banyak daerah ya. Jadi pasti orang Bali juga inovatif ya. Jenis banyak ya. Oke, maaf ya. Takut Zoom-nya mati, nggak sopan. Belum sayonara, takut tidak sopan. Terima kasih banyak, Agung. Bahasa Balinya apa? Bahasa Balinya apa? Atas potongan barunya. Matur semua. Sampai bertemu lagi.